Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss April. Hari ini kita akan membahas bab 1 berkarya seni lukis. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, seni lukis merupakan sebuah pengembangan dalam menggambar yang memiliki keunikan atau ciri khas masing-masing. Nah, ciri khas ini terletak pada tema, corak atau gaya, serta teknik dan bahan yang digunakan pada saat melukis. Kemudian pada saat melukis, seseorang dapat memasukkan tujuan atau maksud tertentu pada lukisannya. Nah, tujuan ini terdiri dari tujuan magis, simbolis, religius, ekspresi, tujuan estetis, dan tujuan komersial. Kemudian ini merupakan salah satu contoh lukisan yang mengandung unsur magis yaitu lukisan Boma dan Kesna yang berasal dari Bali. Dan yang kedua ada lukisan karya Basuki Abdullah yang mengandung tujuan simbolis. Dan yang ketiga ada lukisan yang ditemukan di dalam sebuah gua, yaitu Gua Layang-Layang yang berada di Maros, Sulawesi Selatan. Ya, seni lukis merupakan bagian dari karya seni rupa. Nah, unsur-unsur yang dimiliki seni lukis sama dengan seni rupa. Jadi unsur-unsurnya tersebut merupakan hal paling penting yang diperlukan untuk membuat sebuah karya seni. Nah, dalam melukis memiliki unsur-unsur, di antaranya adalah titik. Nah, titik ini merupakan unsur dasar dari seni rupa. Dari sebuah titik kita bisa kembangkan lagi menjadi sesuatu wujud, ide, atau gagasan yang melahirkan suatu garis, bentuk, atau bidang. Nah, kemudian yang kedua ada garis. Garis merupakan unsur seni rupa yang akan menunjukkan batas atau penegasan dari unsur-unsur seni rupa lainnya. Kemudian yang ketiga ada bidang. Bidang ini merupakan pengembangan dari garis. Nah, sehingga lukisan memiliki sisi panjang, lebar, serta ukuran. Yang keempat ada bentuk. Bentuk ini bisa berupa kotak, bundar, atau tidak beraturan, atau bisa lebih spesifik lagi seperti menggambarkan suatu benda, yaitu meja, kursi, lemari, gelas, atau lain-lain gitu ya. Yang kelima ada tekstur. Tekstur adalah sifat yang dimiliki oleh suatu permukaan benda. Jadi kita bisa merasakan suatu permukaan benda itu kalau kita raba bisa terlihat itu permukaannya halus atau kasar, atau dia memiliki tekstur atau enggak. Yang keenam ada warna. Nah, warna adalah sebuah pantulan cahaya pada penglihatan. Warna dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu warna primer, warna sekunder, warna tersier. Yang ketujuh ada gelap terang. Nah, unsur gelap terang dalam suatu karya seni rupa dapat berfungsi untuk membuat suatu karya seolah-olah membentuk tiga dimensi yang menyatakan kesan mendalam terhadap sebuah karya seni rupa. Dan yang terakhir ada ruang atau kedalaman. Ruang dalam sebuah karya seni rupa terbagi menjadi ruang dalam bentuk nyata dan ruang dalam bentuk khayalan. Selanjutnya, untuk menghasilkan sebuah karya lukisan yang maksimal dibutuhkan teknik yang baik. Nah, berikut akan diterangkan bagaimana teknik-teknik yang baik atau yang sering digunakan dalam melukis. Yang pertama ada teknik akuarel. Teknik akuarel adalah cara melukis dengan menggunakan cat air, sehingga lukisan akan menghasilkan gambar yang transparan karena sapuan cat air pada media gambar dilakukan dengan sangat tipis. Kemudian yang kedua ada teknik spray. Nah, teknik spray ini adalah teknik melukis dengan cara menyemprotkan cat ke media lukis. Dan yang ketiga adalah teknik plakat. Teknik plakat merupakan cara melukis dengan cat air, cat akrilik, atau cat minyak dengan sapuan warna yang tebal atau kental, sehingga hasilnya akan tampak pekat dan menutup seluruh bagian media lukis. Yang keempat ada teknik pointless. Teknik pointless merupakan cara melukis dengan menggunakan titik-titik atau perpaduan warna. Dan yang terakhir adalah teknik tempera. Teknik tempera ini merupakan cara melukis pada tembok dengan sedemikian rupa sehingga hasilnya terlihat menyatu dengan arsitektur. Yang selanjutnya adalah untuk membuat suatu lukisan, maka kita harus mengikuti langkah-langkah dalam kegiatan melukis. Yang pertama ada
menentukan gagasan atau ide. Nah, gagasan atau ide ini merupakan hal utama yang kita butuhkan. Jadi untuk memunculkan gagasan atau ide, kita bisa mencari referensinya dari berbagai sumber. Misalnya kalau kalian sedang ada imajinasi atau ada yang kalian pikirkan tentang apa, jadi bisa kalian tuangkan ke dalam lukisan. Kedua, bisa melihat objek secara langsung. Jadi misalnya kalau kalian melihat pantai, gunung, atau keramaian lainnya, bisa langsung kalian tuangkan ke dalam sebuah lukisan. Atau bisa juga melihat referensi seperti buku, majalah, atau internet dan sumber-sumber lainnya. Dan yang keempat, dengan mengunjungi kegiatan pameran. Untuk mengingatkan kembali, ini merupakan beberapa contoh lukisan yang memiliki teknik dalam melukisnya. Nah, coba kalian perhatikan lukisan A, dia memiliki teknik apa? Teknik akuarel ya, karena lukisannya tampak transparan. Yang kedua adalah teknik spray. Nah, ini biasanya dalam melukis menggunakan cat semprot. Kemudian yang C apa? Yang C juga memakai teknik spray ya. Biasanya dia dilakukan di tembok. Nah, bagaimana dengan yang D? Yang D juga sama ya dengan yang A. Dia menggunakan teknik akuarel dalam melukisnya. Nah, teknik akuarel ini adalah teknik dengan menyapukan kuas cat air dengan sangat tipis-tipis sehingga lukisannya akan menghasilkan gambar yang transparan. Selanjutnya, bagaimana dengan gambar yang E? Ya, gambar yang E ini memiliki teknik apa? Teknik pointless. Ya, dia menggabungkan titik-titik dan permainan perpaduan warna. Cantik ya gambarnya. Hanya dengan titik-titik dan padu-padan warna bisa menghasilkan gambar yang cantik seperti ini. Kemudian yang F. Yang F juga sama, dia menggunakan teknik pointless, yaitu perpaduan titik dan menggunakan perpaduan warna. Yang terakhir, bagaimana dengan yang G? Yang G ini dia menggunakan teknik plakat. Coba dilihat. Lukisannya tampak tertutup semua medianya, tidak ada yang tersisa media lukisnya, dan pemberian warnanya juga sangat pekat dan tebal ya. Dia menyapukan kuasnya dengan sangat tebal dan pekat. Nah, ini merupakan ciri dari teknik plakat. Oke, cukup jelas ya penjelasannya. Kemudian untuk tugas hari ini kalian melanjutkan sketsa yang telah kalian buat pada minggu lalu. Tampilkan teknik yang kalian pakai pada lukisan kalian, kemudian kalian beri warna semenarik mungkin, sebaik mungkin, dan seserasi mungkin. Gunakan bahan dan media yang ada saja di rumah. Untuk tugas kedua adalah mengerjakan kuisis. Nanti kuisisnya akan Miss April kirim linknya via grup WA ya. Oke, untuk pembahasan kita di minggu depan, kita akan membahas mengenal seni patung. Apa itu seni patung gitu ya. Jadi untuk materi di bab 1 ini Miss rasa sudah cukup. Thank you for your attention and selalu semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. See you next week.